pengabdian kepada masyarakat, fokus PSPSR tidak hanya terbatas pada pendidikan mahasiswanya, tetapi juga pada penelitian dan pengembangan inovasi. Hal yang tidak kalah penting, melalui agenda ini, pendidik dan para mahasiswa PSPSR juga berfokus pada pengabdian masyarakat. Program Gladi Nalar merupakan agenda tahunan program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa yang diikuti baik mahasiswa S2 maupun S3. Gladi Nalar turut berguna menjadi ruang diseminasi pengalaman pembelajaran dan kegiatan akademik antar kampus di bidang seni dan budaya. Di bawah naungan ketiga Dharma UGM, program studi juga telah menyelenggarakan beberapa seminar, khususnya yang berkaitan dengan seni dan budaya. Melalui berbagai kegiatan ini, PSPSR akan terus mendidik dan berbagi pengetahuan di dalam dan di luar sivitas akademika, termasuk masyarakat luas secara keseluruhan. Semua anggota PSPSR berkomitmen untuk mendidik dan memperkaya pengetahuan yang ada demi membantu meningkatkan kualitas bidang sosial, budaya, seni di Indonesia dan kancah internasional. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Michael Haberditya. Saya akan mengantarkan diskusi pada sore hari ini. Diskusi pada hari ini kita akan membahas tentang menyelami pertunjukan virtual Ki Seno Nugroho. Penghelat dari atau diskusi ini berjalan atas kerjasama dari Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Aspirasi Seni, alumni Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Forum ini dinamakan Forum 30 sebagai perpanjangan tangan atau sebagai pengartikulasian dari tema The Future of Arts yang digadang atau menjadi narasi utama dari tahun ini, agenda ulang tahun pada tahun ini. Gitu. Kami cukup bahagia atas kedatangan teman-teman dan selamat bergabung gitu. Selamat bergabung untuk teman-teman untuk menghadiri diskusi pada sore hari ini. Kita harapannya bisa mengartikulasikan tema The Future of Arts dalam turunan-turunan yang lebih spesifik seperti pada sore hari ini. Tapi izinkan saya sebelum memulai dan mengantarkan pada pembicara dan moderator, saya akan persilahkan perwakilan dari Prodi, yaitu Mas Budi Rawanto untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait diskusi hari ini dan membukanya. Monggo Mas Budi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Michael yang sudah sedikit menjelaskan apa program acara sore ini yang diberi nama Forum 30 ya. Kebetulan juga ini pas tanggal 30 ya mulainya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung di forum ini. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa Forum 30 ini adalah rangkaian dari acara Dies Natalis yang ke-30 program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa atau Lustrum yang ke-6. Tema besar yang diangkat dalam Dies PSPSR adalah The Future of Art. Dan saya kira topik sore ini yang mengangkat judul menyelami pertunjukan virtual Ki Seno Nugroho sangat selaras dengan tema besar yang diangkat oleh peringatan Dies yang ke-30 ini. Mengapa? Karena saya kira ya kurang lebih 5 tahun yang silam, jadi 2016 almarhum Ki Seno Nugroho ini sudah seorang dalang yang visioner yang melihat bahwa bukan hanya seni pertunjukan atau seni tradisi ini bisa secara responsif menggunakan teknologi ya, dalam hal ini adalah teknik streaming,
yang memungkinkan transformasi dari pertunjukan yang bersifat live bisa dinikmati dari layar ya di gadget kita gitu. Dan saya kira ini juga satu pertunjukan yang bisa menjangkau tidak hanya penonton yang ada di Indonesia tapi juga penonton yang ada di luar Indonesia. Nah, nanti tentu saja akan dibahas secara menarik gitu ya, karena topik ini sangat, saya kira bisa kita lihat dari berbagai sisi, bagaimana dari sisi konten sendiri, misalnya apakah ada perubahan dengan durasi dan seterusnya, dari sisi aspek persiapan teknisnya akan seperti apa, dan hal-hal lain ya yang berkaitan dengan tantangan melakukan pertunjukan virtual. Saya kira kita sudah memiliki para narasumber ya. Nanti ada Mbak Agnes dan Mas Suhadi yang akan bercerita banyak tentang ini dan nanti dimoderatori oleh Mas Rudi. Saya hanya bisa mengucapkan sekali lagi terima kasih sudah bergabung di forum 30 ini. Dan saya berharap bisa terus mengikuti rangkaian dari acara peringatan Dies ke-30 karena kita akan ada acara terus ya, kurang lebih ya Mas Michael ya sampai sekitar mungkin bulan November gitu. Betul, Mas. Moga-moga diskusinya bisa semarak di sore hari ini. Saya juga akan mengikuti juga. Dan silahkan kalau ada pertanyaan, ada pandangan bisa dikemukakan dan bisa menghangatkan diskusi kita sore ini. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dan saya kembalikan ke Mas Michael selaku MC. Terima kasih Mas Michael. Ya, terima kasih banyak Mas Budi Rawanto, pengantar yang sangat menarik buat kita dan stimulasinya untuk saya yakin bahwa dalam era kini pertanyaan-pertanyaan mengenai virtual dan liveness juga akan dibicarakan gitu, dan kami beruntung sekali bisa mengundang Mas Hadi, Mbak Agnes di sini dan lebih spesifik untuk membicarakan Ki Seno Nugroho. Kita tahu bahwa almarhum merupakan sosok yang luar biasa di dalam dunia pedalangan. Tidak berlama-lama lagi, oh ya saya mengucapkan juga selamat datang kepada Bu Tata selaku Kaprodi S2. Terima kasih banyak sudah kehadirannya dan teman-teman semua yang sudah hadir dan menyempatkan waktu. Terima kasih dan selamat bergabung. Mari kita berdiskusi. Untuk tidak lagi memperpanjang waktu, saya akan langsung mempersilahkan, tapi izinkan saya memperkenalkan dulu beberapa informasi mengenai moderator dan narasumber. Moderator kita hari ini adalah Mas Rudi Wiratama. Mas Rudi Wiratama lahir di Surakarta. Beliau adalah dosen dari Prodi Sastra Jawa Departemen Bahasa dan Sastra FIB UGM, serta peneliti pada Pusat Studi Kebudayaan UGM. Saat ini ia sedang menyelesaikan pendidikannya pada program doktoral di Prodi Pengajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Riwayat pendidikan ditempuhnya adalah S1 jurusan Ilmu Komunikasi Visual UGM dan S2 Pengajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa UGM. Di luar kegiatannya sebagai akademisi, ia juga berperan sebagai sekretaris PEPADI, Persatuan Pedalangan Indonesia, Kota Surakarta, anggota Paguyuban Dalang Muda Amarta Surakarta, serta aktif dalam penulisan berbagai artikel dan buku tentang wayang. Seingat saya juga beliau dalam sebulan lalu juga menerbitkan buku ya Mas Rudi ya. Lalu dalam dunia pedalangan ia beberapa kali mementaskan wayang-wayang langka seperti wayang Gedok, wayang Madya, dan wayang Dupara, serta ikut serta dalam proyek wayang Gajah Mada yang dirintis oleh Sivitas Akademika UGM sejak tahun 2017 lalu. Itu adalah profil moderator dan kita akan ada dua narasumber. Narasumber pertama kita ada Mbak Agnes. Saya manggilnya Mbak Agnes gitu. Mohon maaf kalau ketika saya manggil Pak Rudi jadi Mas Rudi, Mbak Agnes jadi Mbak Agnes, Pak Hadi jadi Pak Hadi, Mas Rudi dan tadi juga. Mbak Agnes Widiasmoro SSNMA, kelahiran dari Sleman, Yogyakarta. Beliau merampungkan studinya dari jurusan Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan alumni dari Pengajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa tahun 2003 masuknya gitu, dan sudah menyelesaikan dalam waktu yang tepat gitu. Mbak Agnes juga dalam beberapa aktivitas terakhir bergabung dengan organisasi seperti anggota tetap Forum Dosen Seni Media Rekam Indonesia, lalu anggota aktif Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia atau PROSVISI. Beliau juga pimpinan
pimpinan dari Warga Laras dan Lakseno Channel sepeninggal dari almarhum Ki Seno Nugroho. Pengalaman kerja beliau, kita tahu bahwa beliau adalah staf pengajar jurusan televisi Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, lalu beberapa kali mengeditori buku seperti mencipta film, lalu beberapa aktivitas membuat film seperti menjadi koreografer juga, dan sempat menjabat sebagai ketua jurusan televisi pada tahun 2016 sampai 2020. Beberapa penelitian terakhirnya ada tentang aplikasi teknik pembangkitan animasi ekspresi wajah 3D berbasis teknologi motion capture, dan aplikasi teknologi teleografis dalam produksi film Hanoman Virial sebagai model pengembangan seni tradisi Indonesia pada era industri 4.0. Terlibat juga dalam beberapa program Kemdikbud. Salah satu tadi yang ceritakan ada pembuatan video tutorial membuat film dalam 6 episode yang disiarkan di TVRI dan YouTube Budaya Saya yang dimiliki oleh Kemdikbud. Lalu narasumber kedua adalah Mas Hadi Suhadi Pranawa, nama lengkapnya lahir di Sleman. Kami cukup beruntung juga kedatangan Mas Hadi karena beliau bermula dari penggemar dan akrab sekali dengan Ki Seno. Itu yang akhirnya kami anggap ada subjektivitas yang menarik untuk diartikulasikan. Lalu beliau juga kerap mengikuti pementasan almarhum dan berada di dalam lingkungan penggemar wayang Ki Seno Nugroho atau PWKS. Beliau juga sempat menjabat sebagai bendahara dan akhirnya berjalan tahun 2018, lalu Mas Hadi dan kawan-kawan ngobrol dengan Ki Seno atau berbicara dengan Ki Seno dan didhauhi oleh Ki Seno untuk membuat channel dan mewujudkannya dalam live streaming. Itu saja yang saya sampaikan. Saya tidak berlama-lama lagi. Saya teruskan ke Mas Rudi untuk memulainya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Michael atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku moderator akan mengantarkan sebuah diskusi yang temanya cukup menarik untuk masa-masa ini, yaitu menyalami pakliran virtual Ki Seno Nugroho. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 tahun ini, kita dihadapkan pada sebuah situasi yang mengubah lanskap kebudayaan kita secara sangat drastis. Ada coronavirus 19 yang kemudian kalau istilah mitologisnya mungkin membuka kotak Pandora, tapi bukan berarti kotak Pandora itu memunculkan petaka-petaka baru, tapi juga membuka sebuah peluang yang barangkali kalau tidak terjadi pandemi COVID ini mungkin tidak terpikirkan sebelumnya oleh kita. Jadi kalau kita bicara tentang COVID, kadangkala kita juga harus bisa melihatnya sebagai blessing in disguise, sebagai sebuah berkah yang tersembunyi. Salah satu berkah yang kemudian lahir di dunia ini adalah kita kini bisa menyaksikan pertunjukan wayang secara live kapan saja, di mana saja, dan dalam kesempatan apapun. Kalau dahulu kita kalau nonton wayang harus ke Sasono Hinggil atau kemudian ke tarup-tarup atau ke panggung-panggung, melintasi malam yang dingin, naik sepeda motor, kemudian mampir jajan bakmi atau apa, kita sekarang sudah jauh lebih mudah menikmati wayang. Kalau tidak berkesempatan menonton secara live, bisa kita lihat di YouTube, kemudian kita tonton dari kantor, kita tonton sambil nyetir, dan lain sebagainya. Bukan kita tonton ya, kita dengarkan sambil nyetir, karena kalau kita tonton sambil nyetir itu sangat berbahaya. Nah, inilah sebuah fenomena yang disebut dengan fenomena wayang virtual, yang kemudian seolah-olah menjadi sebuah bantahan dari beberapa budayawan kita yang kemudian menahbiskan diri sebagai futurolog bahwa ke depan wayang ini akan punah, ke depan wayang tidak akan diminati generasi muda, dan ke depan wayang ini tidak akan punya chance atau kesempatan untuk hidup di era globalisasi dan postmodernisme. Akan tetapi
dalam kenyataannya bahwa pendapat-pendapat tersebut dapat dipatahkan. Orang yang besar peranannya dalam mematahkan postulat-postulat ini adalah almarhum Ki Seno Nugroho, yang walaupun telah meninggalkan kita pada November tahun lalu, tahun 2020, akan tetapi legacy atau warisannya ini terus hidup sampai sekarang. Maka tidak perlu diherankan bahwa sekarang anak-anak muda yang bermain skateboard, kemudian mereka yang main Mobile Legend, main PUBG, nongkrong di tempat-tempat hangout, mungkin warung kopi, akrab dengan wayang. Mereka tahu dengan Bagong. Mereka kenal dengan Ontoseno. Dan situasi seperti ini bahkan 5 atau 10 tahun yang lalu belum sampai terbayang. Untuk membahas legacy atau warisan dari Ki Seno Nugroho yang kemudian mewarnai dan mempengaruhi pandangan kita serta dialektika kehidupan pergelaran wayang, khususnya wayang kulit di jagat maya ini, telah hadir bersama kita dua orang narasumber. Yang pertama adalah istri dari mendiang Ki Seno Nugroho, yang juga merupakan dosen di Mediarkam ISI Yogyakarta, Mbak Agnes Widyasmoro, serta salah satu founder dari Dalang Seno Channel, yaitu Mas Suhadi Pranowo. Kepada Mbak Widyasmoro, selamat sore, Mbak Agnes, sugeng sonten. Sugeng sonten, Mas. Selamat sore. Senang sekali dapat bertemu dengan Mbak Agnes pada kesempatan hari ini. Sekarang Mbak Agnes memegang jabatan sebagai ketua dari Wargolaras, yang setia mendampingi Ki Seno Nugroho dalam setiap pegelarannya. Monggo Mbak Agnes, apakah bisa kami diberi cerita? Apakah bersedia Mbak Agnes ini untuk berbagi sebenarnya seperti apa konsep wayangan virtual menurut Ki Seno Nugroho ini, dan mengapa kok bisa lahir seperti itu menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dunia kebudayaan kita? Monggo. Iya. Awalnya, jadi mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada UGM, kepada PSR, dan juga Persatuan Alumni dan Forum 30, Mas Budi Erwanto, terima kasih Bu Tata. Terima kasih telah memberi kesempatan saya untuk berbagi cerita di Forum 30 ini. Ketika kemarin dihubungi untuk menceritakan bagaimana menilik seni pertunjukan wayangnya Mas Seno Nugroho, Ki Seno Nugroho. Nah, dalam bayangan saya, secara sederhana, ketika saya mendampingi almarhum dari awal, dari tahun 99 sampai 2020, dari situ kemudian saya mencoba mengartikulasikan kembali sebenarnya Mas Seno ini atau Ki Seno ini memiliki kontribusi apa pada seni pertunjukan, khususnya pada wayang. Bisa langsung dimulai ya Mas Rudi ya untuk sharing screen-nya. Nah, yang pertama kali saya temukan ketika saya mencoba memikirkan apa sebenarnya yang sedang Mas Seno lakukan, yang telah Mas Seno lakukan. Nah, satu kata, stage on screen. Mungkin ini bukan isu yang baru untuk beberapa teman-teman yang hadir di sini, tetapi ya itulah yang Mas Seno lakukan.
kenapa stage on screen gitu ya. Kemudian yang saya pikirkan pertama kali ketika melihat fenomena ini gitu. Nah, yang pertama adalah memang seni pertunjukan, kebetulan basic saya juga seni pertunjukan, dulu pelaku juga di seni pertunjukan meskipun saya bukan dari pewayangan, dari pedalangan gitu ya, tapi sekian puluh tahun juga berada di seni pertunjukan dan merasakan bagaimana hingar-bingar seni pertunjukan yang sangat terikat oleh ruang dan waktu. Nah, sebelum era virtual ini ya, mungkin awal tahun 2020 ke belakang begitu, kita tahu bahwa seni pertunjukan biasanya dipentaskan secara langsung di stage gitu, apapun bentuk stage-nya, dan sangat terikat dengan ruang dan waktu seperti yang saya tadi sampaikan. Kemudian sentuhan-sentuhan sensori-sensori yang datang di sana itu sangat kuat sehingga menghadirkan satu rasa yang menghadirkan satu pleasure, kenikmatan ketika menikmati bersama-sama. Ketika melihat satu pertunjukan, merasakan hingar-bingarnya, pelakunya merasakan hal yang sama, penikmatnya juga merasakan hal yang sama, kemudian juga bahkan penghelatnya atau yang nanggap kalau istilah wayangnya juga akan menikmati satu sensasi tertentu ketika merasakan secara langsung. Nah, kemudian pada pertengahan 2020 ya, ketika kita sudah dilanda pandemi COVID-19 ini, kemudian memaksa kita semua beradaptasi pada dunia yang baru dengan dunia virtual gitu. Nah, tak terkecuali juga seni pewayangan dan pedalangan, karena ketika saya melihat sekarang ini sudah banyak sekali pertunjukan wayang yang dipertunjukkan atau dipertontonkan melalui media virtual. Ya, ada wayang virtual, ada wayang elektronik dan lain sebagainya, wayang kulit. Ya, dan beberapa dalang memiliki channel-channel juga yang cukup besar juga dengan viewers yang lumayan. Nah, secara historis seperti yang tadi sudah sempat sedikit disampaikan oleh Mas Budi Irawanto, almarhum Mas Seno ini sebenarnya telah mengawali ide tentang bagaimana membawa pertunjukan ini ke jejaring yang lebih luas gitu. Jadi tidak hanya dinikmati di tempat dan waktu yang sama di panggung, tetapi bagaimana ini bisa didistribusikan ke penonton yang bahkan berada sangat jauh dari lokasi pertunjukan. Jadi dari tahun 2016 itu sudah mulai, ya, dari 2016 itu sudah mulai. Jadi bahkan belum ada channel yang menyajikan langsung atau live streaming gitu ya, menyiarkan langsung pertunjukan wayang, tetapi pada saat itu Ki Seno sudah memulainya. Nah, ini adalah titik tonggak di mana Ki Seno ini menancapkan cukup kuat terkait dengan pertunjukan wayang virtual. Nah, kalau pertunjukan wayang yang Ki Seno ciptakan bertajuk Celimen, ya, Celimen. Nah, itu sama saja dengan pertunjukan virtual wayang yang lainnya. Kemudian dengan demikian pada saat itu dengan ketidakpercaya dirian gitu ya, tidak pede bagaimana akan menawarkan seni tradisi pada masyarakat yang lebih luas, pada masyarakat milenial gitu ya. Kemudian pada masyarakat yang lebih muda, karena mengingat gadget itu biasanya lebih akrab dengan anak yang muda atau kaum yang lebih muda daripada kaum yang lebih tua. Meskipun pada saat ini sudah tidak ada batas gitu ya. Menyadari juga bahwa setiap orang itu menjadi agen pewarta. Jadi saya meminjam istilahnya Renat Kasali, menjadi agen pewarta gitu ya. Jadi ketika melihat pertunjukan, kemudian tutur tinular, ada kemudian ada muncul beberapa screenshot, ada muncul beberapa obrolan dan lain sebagainya. Dan itu kemudian menjadi semakin dikenal. Next. Kemudian pada perkembangannya memang
budaya, teknologi, dan sosial ini menjadi satu kesatuan yang saling berkelindan, saling bersentuhan gitu ya, tidak bisa dihindarkan satu sama lainnya. Next, Mas. Next. Teknologi kita tahu bahwa perkembangan teknologi media online memang sangat mudah diakses ya, didukung dan user friendly sekarang ini gitu, didukung dengan perkembangan perangkat keras, handphone, laptop, dan televisi digital yang pada saat ini sudah sangat beragam gitu ya. Next. Kemudian secara sosial, handphone ini kemudian menjadi menjadi kebutuhan hidup yang tidak bisa dilepaskan. Kalau dulu pada saat sebelum setiap orang memiliki kemerdekaan secara screen gitu ya, kemerdekaan di alam virtual gitu. Nah, pada saat ini hal itu sudah lewat gitu. Jadi semua orang menjadi memiliki kemerdekaan untuk menentukan apa yang akan dia lihat, apa yang akan dia lakukan. Nah, kemudian terakhir, dan itu sudah menjadi budaya masyarakat kita pada saat ini. Nah, ini fenomena ini sepertinya memang ditangkap dengan sangat peka, dengan sangat jeli oleh almarhum, meskipun pada awalnya sempat berbicara pada saya bahwa wah, ora yo bisa tidak ya gitu, karena yang ditawarkan iki wayang, bukan grup band atau bukan film atau bukan sesuatu yang berbau milenial gitu, tetapi yang ditawarkan adalah sesuatu yang berbau tradisi. Nah, itu selalu menjadi pertanyaan dan sempat maju mundur gitu ya. Kemudian sampai pada akhirnya sudah diwujudkan dengan bantuan Mas Hadi yang tadi sudah hadir di sini. Next, Mas. Nah, mungkin ke slide ke-6 dulu, Mas. Slide ke-6 dulu. Next slide dulu. Slide ke-6. Baik. Setiap orang sebagai pewarta tadi. Nah, kalau misalnya dulu gitu ya, sempat ada eranya gitu single screen gitu ya. Jadi kita bisa melihat pertunjukan apapun gitu atau bisa melihat acara itu dengan media televisi. Dan setiap pengusaha dalam hal ini saya setarakan dengan pelaku seni itu sangat terbatas menawarkan berita atau produk seninya gitu ya, sangat terbatas. Nah, waktu itu almarhum pernah ditawari ya, atau pernah juga direkam gitu, kalau dulu direkam kemudian ditayangkan gitu di Indosiar, dan itu pada waktu itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa gitu, karena terpilih untuk menjadi dalang yang akan disiarkan secara live taping ya, secara berkala di Indosiar gitu waktu itu. Kemudian juga di TVRI dan juga di Jogja TV. Nah, saat ini semua orang bisa menjadi pewarta, menjadi media menjadi sosial dan multi screen, dari screen televisi menjadi screen komputer dan ponsel pintar, dan setiap orang itu tidak hanya punya satu screen, tapi dia bisa multi gitu ya, jadi punya banyak gitu, dan itu bisa bebas memilih. Nah, di tengah kemerdekaan itu, Ki Setono Nugroho ini ternyata dia sudah memiliki personal branding yang kuat, karena dibuktikan dengan live streamingnya atau channelnya itu semakin meningkat dan mendapatkan apresiasi yang baik di masyarakat umum dan penggemarnya. Begitu. Nah, ini izinkan saya mengutip dari Dahlan Iskan artikelnya, dan nanti juga beberapa saya kutip. Jadi baginya ya sehari bisa menonton 3 lakon, masing-masing 2 jam. Jadi disetarakan atau dia merasa melihat pertunjukan ini seperti melihat drama Korea atau melihat film-film di Netflix gitu. Jadi durasinya pendek, segera selesai dengan alur dramatik yang sudah disesuaikan gitu, dengan waktu durasi yang tidak terlalu lama. Oke, Mas. Next.
kita ke mungkin di slide sebelumnya ya, slide 5, kita akan melihat ini contoh pertunjukan yang dihelat di salah satu universitas perguruan tinggi di Yogyakarta. Kita bisa melihat penontonnya cukup banyak ya, penontonnya kalau live biasanya memang penontonnya sangat banyak untuk Ki Seno Nugroho. Mungkin di skip di pertengahan Mas, di tengah ini gitu, ya hampir tengah itu. Nah ini kita bisa melihat penontonnya memadati dan biasanya tertib. Penonton di PWKS ini, PWKS kebanyakan gitu pesertanya, penontonnya, dan biasanya penontonnya sangat tertib ya. Yang depan itu biasanya duduk dengan tertib, beralaskan tikar, membawa selimut, sarung, membawa jaket dan lain sebagainya. Nah ini salah satu pertunjukan yang memang sangat ramai gitu ya, dan ini tidak hanya terjadi di 1-2 pertunjukan Ki Seno, tapi di pertunjukan-pertunjukan yang lain juga. Nah, karena peminatnya banyak ini, kemudian memang menjadikan Mas Seno ini selalu dia memang pemikirannya visioner gitu ya. Bagaimana mengembangkan diri, bagaimana mengembangkan dunia pewayangan. Nah, salah satunya memang selain dihelat langsung gitu ya di panggung, dan kemudian ditayangkan secara live streaming. Nah di UAD ini yang ini juga sudah ditayangkan live streaming. Oke, next Mas. Nah ini saya akan memperkenalkan sedikit akan menyampaikan bagaimana pandangan saya ketika saya mendampingi Mas Seno. Mas Seno ini seperti apa orangnya gitu ya, almarhum ini seperti apa gitu. Dalam pandangan saya secara sederhana mungkin saya akan jabarkan. Mas Seno almarhum ini lahir ya tahun 72 dan di Pundut, meninggal pada 2020, aktif sebagai dalang sejak 1990. Ini sudah membentuk Warga Laras, membentuk grup yang baru gitu ya, dengan personel yang baru dan juga personel dari Bapak dulu ya. Kemudian mengawali pertunjukan-pertunjukan wayang secara berkeliling di berbagai event. Kemudian menggabungkan Pakeliran Gagrak Jogja dan Solo, sangat kelihatan sekali. Juga mungkin Mas Rudi juga mungkin bisa melihatnya gitu ya. Nanti memang sangat kental. Mas Seno ini sangat cair gitu ya, ketika pengen pakai Gagrak Jogja ya Jogja, Solo ya Solo. Ketika ingin menggabungkan biasanya juga dia menggabungkan. Kemudian tokoh Bagong menjadi ciri khas, karakternya beling. Dia bisa sebagai panutan kejujuran bukan berarti ini ya, tetapi kesederhanaan apa adanya gitu. Kemudian kekhasan vokalnya juga, kemudian gojek kere itu gojek yang sangat bisa dipahami oleh masyarakat yang lebih luas. Itu dengan kontekstualnya dan sangat kontekstual biasanya gojekannya. Kemudian ini mendekatkan ke masyarakat atau ke penontonnya dan mendekatkan ke generasi yang lebih muda gitu. Jadi bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, sebenarnya Bagong ini bahkan sebelum viral, maksudnya sebelum live streaming ada gitu ya, saya sudah jatuh cinta dulu dengan Bagong gitu ya. Memang dari awal dulu almarhum sangat membawakan Bagong ini sangat dengan sangat apik gitu, dan Bagong ini menjadi wakil aspirasinya Mas Seno. Jadi apa yang dia pikirkan, kritik, kemudian dalam melihat fenomena budaya dan lain sebagainya itu biasanya diwakili oleh Bagong ini. Gitu. Kemudian membangun dan menghidupkan panggung pertunjukan dalam kesetaraan peran, dalam tanda kutip ya, kesetaraan peran. Kalau biasanya gitu ya, atau seperti secara konvensional mungkin kita tahu bahwa biasanya center di dalam pertunjukan wayang itu dalang, ya.
Di pertunjukan wayang Mas Seno juga demikian, sama dengan senternya adalah dalang, tetapi dalam panggungnya Mas Seno, panggungnya almarhum, ini ada kesetaraan kalau misalnya kita lihat. Jadi bagaimana Wiyogo kemudian dikenal, memiliki potensi-potensi yang bisa diangkat, kemudian Sinden, Waranggono juga demikian, sehingga mereka memiliki ciri khas yang bisa menjadi daya tarik tersendiri, dan itu digodok dan itu dibentuk di dalam panggung Mas Seno, itu panggung wayang Ki Seno Nugroho ini gitu. Jadi tidak hanya sebagai dalang, tetapi dalam pandangan saya Ki Seno ini juga berlaku sebagai sutradara. Jadi dia membentuk karakter-karakter gitu, karakter-karakter dari Wiyogonya, kemudian dari sinden-sindennya, dan juga bahkan mungkin dari beberapa orang yang dekat gitu, dan itu bisa dikenal dengan baik oleh penontonnya, Nah, kemudian ini adalah bagian dari kreativitas yang inovatif sebenarnya. Penyederhanaan wayang dalam tanda kutip, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini mampu digait gitu ya. Itu menyederhanakan wayang dan mampu menggait anak muda kembali mengenal bahkan mencintai wayang. Kalau misalnya teman-teman yang ada di sini sempat melihat live chat gitu ya, atau sempat melihat chatnya atau komen-komennya di video-video, itu ada tidak sedikit yang menyampaikan bahwa dia mencintai wayang setelah melihat pertunjukannya Ki Seno Nugroho. Gitu. Dia anak muda yang mencintai wayang setelah melihat pertunjukannya Ki Seno Nugroho. Sebelum ini belum pernah menonton secara langsung, tetapi sudah jatuh cinta dengan melihat live streamingnya. Itu banyak sekali. Nah, dalam hal ini batas usia dan geografis oleh almarhum itu bisa didobrak gitu ya. Jadi secara geografis live streaming ini bisa disaksikan dari manapun gitu, di seluruh dunia. Kemudian media PWKS. Nah, PWKS ini adalah basis penggemarnya Ki Seno Nugroho. Jadi penggemar wayang Ki Seno Nugroho. PWKS ini sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi sudah banyak gitu ya cabang-cabangnya. Jadi Jabodetabek punya, Jawa Timur punya, Temanggung punya, Purworejo, Keronggahan, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali PWKS yang muncul kemudian sebagai wadah penggemar Ki Seno Nugroho. Nah, kemudian menggunakan media sosial dan kanal YouTube sebagai media untuk mendekatkan wayang ya. Dan ini kekhawatiran Mas Seno atau kekhawatiran Ki Seno ini sudah terpatahkan karena peminatnya ternyata antusias gitu ya. Oke, next Mas. Ini sedikit menyampaikan beberapa, sebenarnya ini adalah wujud dari inovatifnya, ya, kreativitas dan inovatif dan inovasinya. Jadi karena tokoh Bagong ini menjadi jadi khasnya dari Ki Seno, kemudian banyak sekali lakon-lakon carangan atau lakon-lakon yang dibuat itu senternya ada di Bagong gitu. Dan di sini ini ada beberapa karakter yang dibuat dengan rai Bagong, dan badannya juga tidak tidak jauh-jauh dari Bagong gitu ya, dari karakter badan Bagong. Meskipun secara aksesoris itu bisa kita lihat ini Kresno, Bolodewo, dan Abimanyu. Next, Mas. Kemudian ada Setyaki, ada Arjuno, ada Werkudara yang merah-merah ini, kemudian yang kecil-kecil banyak ini ada macam-macam. Ada Betara Guru, ada Karno, ada Duryudono, ada Durno, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya karakter Bagong ini awalnya ya, kalau untuk macam-macam Bagong ini dan
saya yakin kalau teman-teman sempat hadirin yang ada di sini sempat melihat, ya sempat dibuat ketawa dengan tingkahnya Bagong ketika dia menyamar sebagai Setyaki, menyamar sebagai Arjuna dan lain sebagainya. Nah, tokoh ini sebenarnya terinspirasi dari Bagong Gatotkaca-nya Ki Sukron Suwondo. Nah, dari situ kemudian muncul ide, muncul kreativitas lanjutan untuk mengembangkan bagaimana karakter Bagong ini dikreasikan ke karakter-karakter yang lain sesuai dengan cerita nanti yang akan dibawakan. Next. Oke, Seno Nugroho, pelopor wayang live streaming. Ini juga saya mengambil saja satu artikel begitu ya, tetapi saya rasa ini mewakili beberapa artikel yang sempat saya baca di beberapa media online. Gitu. Dalang Seno telah membuat sejarah, ya, bahwa kemudian stage wayang dipindahkan ke screen, gitu, screen yang bisa dilihat oleh masyarakat dengan lebih leluasa, gitu, ketika tidak bisa melihat live-nya atau tidak bisa berada di tempatnya karena terlalu jauh, masih tetap bisa menikmati. Kemudian Senolah yang dalang pertama yang bisa ditangkap di order secara online, lalu ia mendalang secara live streaming dan setelah itu diposting di YouTube. Ya, memang kemudian karena metode pertunjukannya adalah live streaming, kemudian bisa diorder oleh siapapun dimanapun. Nah, tidak lagi penanggap itu tidak harus datang gitu ya, tapi langsung saja gitu menghubungi adminnya. Kemudian yang ditonton mengalahkan dalang siapapun di jagat raya. Nah, ini menurut Dahlan Iskan ya, ada yang 800.000 lebih setiap kali YouTube-nya muncul ya. Memang pada saat ini memang sampai ratusan ribu penonton gitu ya. Ketika kita melihat pertunjukan wayang di channel-channel YouTube, di channel YouTube-nya Ki Seno Nugroho dan Dalang Seno. Kemudian pertunjukan dengan demikian pertunjukan menjadi interaktif dengan live streaming. Pertunjukan menjadi sangat interaktif dengan live streaming. Kalau dulu pertunjukan hanya bisa dinikmati dari jauh, tetapi sekarang bisa mendekat gitu ya, dinikmati dengan lebih leluasa di layar masing-masing, di screen-nya masing-masing untuk kemudian dilihat detailnya, kepengen melihat yang mana gitu. Next. Nah, ini contoh live streaming Semalam Suntuk yang ini lakon favorit ya, kalau Bagong muncul itu biasanya viewersnya juga banyak. Satpol PP. Mudyar monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa. Petra. Kowe sing kaya negara Ngastina. Ya ora. Taman ana Piyai Nenggala. Nyus. Mudyar. Bagong maju lolo Nenggala cangkeme. Nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cekot kira tak nai pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku. Karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Ngapunten, Ndara. Truk. Ngono. Ngopo kowe mlayu? Ngopo kowe mlayu? Kowe iki nek ngomong pisan ki sing cetha le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, mane ngopo mlayu? Ah, kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Bres, Gong. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo. Nggih, kula pundhang. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngono ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka endi kowe? Saka endi? Gong, kowe iki kok nanun-nanun.
Saka ngendi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak. Yo. Ken nggo anu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus teng mriko kula geger. Lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Mun ngetokke nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai jengkol anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Yo, terus geger karo sapa? Geger karo Kurawa, gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Alah. Anu nggih. Nggih. Ya, kita Terus skip ya, menang Mas ya. Terus. Apa ya? Mengo. Ya. Nah, ini itu tadi tokoh Bagong yang menjadi tokoh idola, dan kemudian ketika lakonnya itu perannya Bagong, biasanya Bagong banyak keluar gitu ya, biasanya viewersnya juga akan semakin banyak gitu, increasingly masuk semakin banyak gitu ketika live streaming. Karena ada beberapa lakon memang yang menjadi lakon-lakon favorit. Nah, nanti bisa ini oleh Mas Hadi ya, dikuatkan oleh Mas Hadi. Nah, ini live chat bagaimana pertunjukan wayang Cilimen. Wayang itu juga sangat interaktif seperti yang tadi saya sampaikan. Tadi seneng mergo nyawang anakmu Bratajaya. Inje. Iya bener Kiai. Anakku anugrahan saka Gusti sing ora ana sing madan. Anakku bondo. Sing larang dhewe ngatasi wong takon tinakon bae. Kita bisa melihat bahwa pertunjukan wayang ini bisa sangat interaktif gitu ya, bisa sangat interaktif di pertunjukan wayang live streamingnya gitu. Di live chat itu penggemar atau penonton itu bisa saling menyapa, penonton bisa saling menyampaikan pendapatnya, kemudian bisa mengapresiasi dan saling mengenal satu sama lainnya. Dan ini menurut saya fenomena yang luar biasa. Karena setiap kali pertunjukan kemudian live chat ini juga mengiringi gitu ya. Dan nanti ditanggapi oleh admin kalau ada sesuatu yang yang urgen gitu atau yang perlu disampaikan ke dalam, dan itu bisa disampaikan. Dan ini sangat terbuka. Bisa sangat terbuka dan sangat interaktif gitu. Bahkan untuk meminta lagu, kemudian meminta lagu, menyawer dan lain sebagainya, ini sangat terbuka lebar dan sangat interaktif. Jadi sudah sangat berubah gitu ya dengan pertunjukan yang secara konvensional dulu dilakukan oleh Kiseno Nugroho. Nah, di satu sisi pertunjukan virtual ini juga kita menyandarkan kebutuhan atau menyandarkan perspektif menonton kita dari mata kamera ya. Nah, di dalam live streaming ini juga sudah ada beberapa kamera yang itu mengikuti beberapa kamera multicam gitu yang digunakan untuk mengcapture beberapa momen-momen atau angle-angle yang memang itu kalau misalnya dilihat secara langsung di panggung itu tidak akan bisa. Misalnya dari jauh mungkin penonton tidak bisa melihat dalangnya gitu ya, tetap dan waranggononya secara close up wajahnya seperti apa, cantiknya seperti apa, waranggononya atau sindirnya. Kemudian dalangnya itu kalau lagi pas marah itu seperti apa ekspresinya, itu tidak bisa. Nah, dengan live streaming ini kemudian itu sangat mungkin terjadi, kemudian sangat terbuka, jaraknya bisa tereduksi gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian channel Dalang Seno. Channel Dalang Seno ini pada awalnya embrionya tadi sudah sempat kita obrolkan gitu sebelum ini. Jadi dulu itu ada yang namanya Kumbokarno Channel gitu ya, dan itu digunakan untuk mengupload pertunjukan wayang Kiseno Nugroho, tapi potongan-potongan, bukan
pertunjukan wayang utuh gitu. Kemudian pada tahun 2016 itu sudah mulai dengan wadah yang baru, PWKS Live, dan sampai sekarang PWKS Live masih ada ya, masih ada, dan juga sering menayangkan video-video dari arsipnya Ki Seno Nugroho. Kemudian di 2016 itu sudah mulai upload pertunjukan-pertunjukan wayangnya, kemudian di 2017 sudah mulai live streamingnya. Awalnya memang sangat ragu, Ki Seno Nugroho almarhum ini sangat ragu bagaimana akan menawarkan sesuatu yang tradisi ke masyarakat yang lebih milenial, masyarakat yang lebih maju dengan teknologi baru gitu, dengan teknologi yang awalnya Ki Seno ini almarhum ini merasa bahwa dunia teknologi ini itu jauh dari dunia tradisi, itu sangat nyata dia rasakan, dan berkali-kali itu disampaikan ke saya gitu. Jadi bahwa teknologi itu adalah dunia yang baru, sepertinya dunia yang berbeda dengan dunia tradisi gitu. Nah, tetapi pada perkembangannya pemikiran-pemikiran visionernya ini lebih kuat gitu. Jadi berusaha menggabungkan dua hal ini kemudian menjadi satu dan terwujudlah live streaming gitu. Kemudian pada tahun 2018 karena sesuatu hal gitu ya, PWKS Live-nya ini dibekukan, kemudian diganti dengan channel Dalang Seno. Nah, sebelum itu ada juga channel Ki Seno Nugroho, tetapi ini akun pribadi ya, akun pribadi gitu. Kemudian pada 2018 kemudian channel Dalang Seno ini sudah mulai live streaming ya di Desember 2018, kemudian 2021 di YouTube channel saat ini sudah memiliki 577.000 subscriber, sudah meraih silver play button-nya, dan di akun yang lain juga mempunyai followers yang lumayan banyak. Dan di akun Dalang Seno ini kemudian juga membawahi channel-channel yang menjadi satu gitu, kesatuan. Ada channel Ki Seno Nugroho, ada Ketua Pemuda Karangkadempel, dan channel Gading Pauget dan Gadang Prasetyo, juga terakhir ini ada channel Bolo Seno. Nah, channel-channel ini juga digunakan untuk media menyebarluaskan atau relay juga gitu di pertunjukan-pertunjukan wayang dulu Ki Seno dan sekarang setelah Mas Seno meninggal dunia dengan wayang Cilimennya. Kemudian next Mas, berkarya selama pandemi gitu ya. Bersyukur bahwa Ki Seno Nugroho ini almarhum ini telah mengawali dengan baik di jauh-jauh hari sebelum pandemi ini melanda dan memaksa semua orang beralih ke media virtual gitu ya. Memaksa semua kegiatan, semua bidang kehidupan manusia banyak ke media virtual. Nah, Mas Seno ini sudah mengawalinya dari awal gitu ya. Sebelum ini sudah melakukan live streaming, akrab dengan YouTube gitu ya. Sudah memiliki subscriber lumayan banyak, kemudian sudah mempunyai banyak arsip di YouTube ini gitu ya, di akun channelnya dan lain sebagainya. Nah, dari sini almarhum ini sudah memiliki sudah menancapkan, menurut saya sudah menancapkan tongkatnya terlebih dahulu gitu, mendahului. Jadi ketika harus beralih ke media virtual, memang agak sedikit ada penyesuaian waktu itu, tetapi itu bisa disesuaikan dengan cepat gitu. Bisa disesuaikan dengan cepat karena memang sudah memiliki base itu, sudah memiliki basicnya gitu ya. Nah, selama pandemi itu ada karena keresahan almarhum gitu ya, kemudian hanya WFH, lockdown, pembatasan, tidak boleh kemana-mana, harus selalu di rumah. Kalau habis dari kemanapun harus semprot disinfektan. Luar biasa takutnya dulu Ki Seno Nugroho ini pada pandemi ini. Tetapi kemudian dia resah bagaimana
seniman ini tetap berkarya, khususnya Kiseno. Dia tidak bisa tidak berkarya gitu. Nah, kalau tidak berkarya biasanya bunek gitu ya, kalau orang Jawa bilang gitu, bunek atau pikiran jadi kalut dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncul ide-ide baru, diawali dari wayang jemblung gitu ya, di awal-awal dulu, awal-awal pandemi. Kemudian ada fragmen juga, fragmen mengisi WFH gitu ya, fragmennya pendek-pendek dan ya fragmen iseng gitu ya, tetapi itu adalah wujud ekspresi dari kegelisahan bahwa tidak bisa diam gitu. Seniman itu tidak bisa diam gitu. Dengan adanya pandemi, lockdown, tidak boleh kemana-mana, maka tetap harus mengasah kreativitas. Lalu kemudian muncul wayang Cilimen Penggalangan Dana. Karena juga terdorong oleh rasa kemanusiaan, melihat beberapa titik perekonomian masyarakat itu sudah mulai oleng gitu ya, menjadi sulit mencari nafkah gitu. Nah, kemudian ada rasa kemanusiaan yang muncul, kemudian sekaligus juga supaya bisa tetap berkesenian gitu. Meskipun tidak dibayar gitu ya, tetapi paling tidak masih tetap bisa berkesenian dan menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada di pikiran dan hatinya. Nah, kemudian dari penggalangan dana itu mendapatkan respon yang baik dari penggemar, kemudian juga sempat beberapa termin gitu ya menyalurkan bantuan dana sosial ke masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ada wayang Cilimen komersial. Setelah itu ada wayang Cilimen komersial. Kemudian ada wayang Cilimen Warga Laras. Gitu ya. Memang sempat menurun setelah peninggalan beliau, tetapi ini hal yang sangat wajar dan kami pahami bersama. Nah, kemudian next, Mas. Nah, ini Cilimen Penggalangan Dana tadi, ini kolaborasi dengan Nasirun. Dan next, ini Betoro COVID, kalau tidak salah waktu itu judulnya. Dan ini laku 50 juta sekian, saya lupa persisnya. Kemudian terkumpul pada era itu terkumpul 200 sekian juta. Kemudian itu yang didistribusikan ke masyarakat sebagai wujud wujud simpati pada masyarakat yang mengalami keterpurukan ekonomi. Next, Mas. Nah, ini Elisa primadona baru, sedikit aja Mas ya, di tengah aja. Ini sudah waktunya sepertinya. Nah, ini di wayang Cilimen sekarang ada muncul, kemudian tetap ada wayang Cilimen live streaming tetap ada dengan muncul dalang-dalang baru, dalang-dalang Warga Laras. Nah, Elisa ini merupakan salah satu primadona baru ya di wayang Cilimen karena dia perempuan gitu, dalang perempuan dan milenial, usianya masih cukup muda. Sekarang masih menempuh program S3 juga, jadi memang masih sangat muda. Oke, kemudian selanjutnya Mas. Nah, media Cilimen live streaming sebagai media baru pertunjukan wayang kulit. Praktik seni, kalau misalnya saya mencoba merefleksikan kembali ya, praktik seni memang kemudian tidak bisa lepas dari teknologi pada saat ini, sangat berkelindan dengan teknologi. Kemudian migrasi pertunjukan dari panggung wayang ke layar gawai itu sudah tidak bisa dihindari lagi pada saat ini, demi kelangsungan semuanya gitu ya. Artinya kesenian tetap berjalan, penikmatnya juga tetap bisa menikmati, dan kehidupan berkesenian ini tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Pertunjukan juga sekarang menjadi semakin ringkas gitu ya, semakin ringkas. Jadi ini saya sarikan berdasarkan pengalaman saya mendampingi dan melihat Kiseno gitu ya. Format pertunjukan menjadi semakin ringkas, hanya 2 jam, meskipun sebelumnya juga ada pakliran padat, tetapi ini mungkin lebih padat lagi karena diselingi dengan goro-goro yang lumayan panjang, kemudian interaktif dengan penonton, penanggap, dan lain sebagainya, penyawer gitu ya. Metode konvensional sudah mulai ditinggalkan, proses penanggap, sikap penanggap, bahkan sampai metode gaji pemain atau pelaku seninya pun juga berubah gitu ya.
gajiannya jadi per bulanan, tidak setiap kali mayang, tetapi jadi bulanan. Kemudian proses menanggap juga demikian, tidak perlu datang ketemu dengan dalangnya, tetapi bisa menghubungi adminnya, kemudian membicarakan harganya berapa, kemudian oke deal, dan kemudian dipentaskan. Mementaskannya cukup di rumah saja, kemudian yang menanggap live streaming dari rumah. Nanti disebutkan ini punya siapa, ini ciliman ini ditangkap oleh siapa, dalam acara apa, dan lain sebagainya. Kemudian menghadirkan kelompok sosial yang baru, contoh kecilnya di live chat tadi, dan juga PWKS ini merupakan salah satu contoh yang besar dalam satu komunitas pertunjukan wayang kulit, pertunjukan tradisional gitu. Kemudian fleksibel cara menontonnya seperti yang tadi sempat kita bicarakan gitu ya. Jadi sangat fleksibel. Jadi kalau misalnya tidak bisa nonton sekarang, nonton nanti. Kalau misalnya waktunya terbatas, potong dulu, nanti bisa lanjut lagi gitu. Bisa juga berinteraksi dengan kolom komentar yang ada di belakangnya, yang ada di bawahnya gitu. Dan itu pasti akan terbaca oleh admin. Kalau ada sesuatu yang urgent atau penting, itu bisa diakses juga oleh dalangnya atau wiyogonya atau sindennya. Begitu. Next, Mas. Nah, seni pertunjukan untuk masa depan, saya rasa setelah melihat fenomena ini, pasti berdasarkan pada fenomenanya pertunjukan wayang Kiseno, dalam benak saya itu pasti begini, format baru seni pertunjukan itu pasti akan berubah gitu ya, pasti akan berubah. Selepas pandemi ini pasti akan ada perubahan gitu. Wayang dengan pakliran seperti yang ditawarkan oleh Kiseno di Cilimen itu mungkin akan tetap berjalan gitu ya. Kemudian pelaku juga dengan demikian sudah memiliki kebiasaan yang berubah, budaya menonton juga mulai berubah, budaya penanggap juga mulai berubah. Meskipun bagi penonton yang merasakan dua dunia gitu ya. Jadi ketika dulu sempat merasakan live-nya di panggung gitu, merasakan hingar-bingar, mungkin dia akan merasa ketika nonton di layar handphone, di televisi itu tidak puas gitu ya. Ada sesuatu yang hilang, rasanya hilang. Demikian juga yang dialami oleh pelakunya atau senimannya. Ada rasa yang hilang karena sempat juga mayang pentas orang si nonton itu sepi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu semua sudah terkondisikan dan sudah mulai berubah dan bisa beradaptasi dengan baik. Saya rasa cukup demikian ya yang bisa saya sampaikan. Ini sepertinya waktunya sudah melampaui batas. Terima kasih Mas Rudi. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum. Matur nuwun, Mbak Agnes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para penanya yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Agnes, kami persilahkan dapat menulis di kolom chat dan mohon ini betul-betul bertanya ya, karena kami memang sudah mematok narasumbernya itu cuma 2. Jadi narasumber ketiga, 4, dan seterusnya itu jangan sampai ada. Nanti iklim diskusinya kan jadi beda. Kemudian alih dari Bu Agnes tadi kita sudah mendapatkan sebuah hal yang sangat menarik bahwa fenomena Kiseno Nugroho ini sebenarnya tidak hanya fenomena pakliran ya, tapi juga menjadi sebuah fenomena sosiologi. Kalau mendengarkan uraiannya Bu Agnes ini semacam saya nostalgia beberapa puluh tahun yang lalu ketika Prof. Dar ini membacakan Sociology of Change-nya Alvin Boscov, di mana ada sebuah agen yang sangat kuat yang bisa merubah perilaku kebudayaan. Baik, matur nuwun. Mbak Agnes, saya beralih ke Mas Hadi Pranowo. Sugeng sonten, Mas Hadi Pranowo. Ya, sugeng sonten Pak Rudi, Ibu Agnes, Mas Michael, dan semua yang mengikuti acara Forum 30 ini terkait dengan istilahnya menyelami tayangan virtual Kiseno Nugroho, almarhum Kiseno Nugroho. Ya, siap Pak Rudi. Kita tadi sudah mendengarkan bagaimana
fenomena wayangan virtual ini bermula dari awal yang sangat-sangat sederhana dan rendah hati. Akan tetapi sekarang justru menjadi salah satu pelopor perubahan. Karena saya dulu juga pernah berbicara dengan teman-teman bahwa sesudah COVID ini tidak akan ada istilah Bali koyo wingi uni. Ya memang keadaan akan menjadi kondusif, tapi perilaku kita akan berubah. Nah, tentu kalau kita bicara tentang pakliran virtual diawali juga dengan bagaimana Ki Seno Nugroho merangkul dunia virtual ini, terutama YouTube. Bisakah diceritakan sekilas saja, Mas? Jadi dulu ini idenya janjane itu koyo ngopo? Ki Seno Nugroho kok wis nggawe channel, apakah ada pikiran untuk monetisasi atau bagaimana? Karena kan sekarang banyak dalang yang sengaja untuk membuat channel ini untuk tujuan yang komersil. Monggo, bagaimana? Monggo diceritakan. Terima kasih Pak Rudi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama yang jelas kita semua dari penggemar dan keluarga ataupun yang tak dulunya belum tahu wayang dan kenal wayang, akhirnya ditinggal sosok Ki Seno Nugroho sangat kehilangan dan sangat-sangat merindukan situasi ataupun suasana pakliran yang live yang kita tonton secara live. Dan saya merasakan sampai saat ini pun kalau saya ke Gayam, ke tempatnya Ibu Agnes itu masih merasakan ya cuma rasanya pokoknya masih ada di sini, sekitar sini. Jadi nunggoni aktivitas konco-konco Warbolaras itu ditunggoni oleh gurunya. Nah, oke, kembali lagi ke masalah channel. Kalau untuk pertama kali tadi semuanya sudah dikupas tuntas oleh Ibu Agnes terkait dengan Ki Seno almarhum dan juga channelnya. Yang pertama itu memang dari Kumbokarno dan itu memang dawuh dari almarhum Ki Seno untuk cuman memang dari awal memang masih ragu-ragu kira-kira diterima enggak gitu. Tapi tetap aja langsung dieksekusi oleh teman-teman dari PBKS dulu. Jadi dulu ada PBKS yang sifatnya kita adalah sebuah perkumpulan atau teman-teman yang menonton, melihat di situ, akhirnya kenal, terus membuat suatu grup, dulu masih di BBM, terus kembali ke WhatsApp. Nah, dari situ awal mulanya live itu tetap di PBKS Live. Sebelumnya itu cuma potongan dan juga ada yang direkam terus diupload karena memang posisinya belum dari sisi alat itu belum memadai, belum mempunyai kalau untuk live secara langsung. Bisanya hanya upload. Ada yang upload full video, ada yang potongan-potongan. Kebanyakan potongan. Nah, dari situ kemarin memang sisinya satu sisi ini hanya untuk motivasi pertama itu untuk memperkenalkan atau biar wayang itu juga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Terus belum terpikirkan untuk monetasi, untuk mendapatkan hasil. Cuman itu menjadi istilahnya bisa dikatakan poin kesekian kalinya motivasi awalnya hanya tetap memperkenalkan budaya wayang. Nah, terus berkembangnya dari situ akhirnya ke PBKS Live. PBKS Live akhirnya urunan untuk membeli alat agar bisa live streaming. Nah, dari situ berjalan terus live sampai suatu saat namanya perkumpulan ataupun paguyuban itu pasti ada ganjilan atau persoalan-persoalan yang datang pada saat berjalannya organisasi. Nah, di situ akhirnya di tahun 2019 itu karena ada kekisruhan itu sama Pak Seno dibekukan PBKS Live-nya. PBKS pokoknya intinya tidak diperbolehkan untuk nge-live saya. Cuma itu. Jadi akhirnya terus selang berjalannya waktu memang tidak ada live pada situ, vakum, benar-benar tidak
setiap pertunjukan Pak Seno tidak di syuting ataupun tidak di live. Tapi kalau penanggap itu mau merekam sendiri atau mendokumentasikan sendiri itu tidak masalah, tapi tidak di live oleh PBKS Live dulu waktu itu. Hanya satu-satunya channel yang live waktu itu memang PBKS Live yang setahu saya yang memulainya di PBKS Live. Nah, berjalannya waktu terus kita ngobrol, kita berempat, saya, almarhum, Mas Agus Kucluk, dan Mas Ambon, itu waktu masih di Sedayu belum baru proses pembelian tanah kalau nggak salah dulu, atau proses pembangunan. Nah itu kita di rumah Sewon yang di mana dekat utara kampus ISI itu ngobrol, akhirnya waktu itu almarhum dawuh untuk ataupun ada pembahasan yuk buat channelnya apa ya, tetap dinamai ya udah channel Dalang Seno. Sampai situ akhirnya karena pengadaan alat dan alat untuk live streaming ini posisinya tidak murah dan membutuhkan biaya yang banyak, ya di situ akhirnya ada pembicaraan. Nah, tapi tidak langsung saya eksekusi pada saat itu, karena posisinya masih kita Pak Seno waktu itu masih fokus di live pertunjukan terus. Akhirnya Pak Seno waktu itu dawuh sama salah satu anggota PBKS juga yang waktu itu mengurusi channel juga, itu Mas Endra Andi Sanjaya. Akhirnya disuruhlah dibuat channel. Nah, channel ketemu Dalang Seno dengan email dan segala sesuatunya dipersiapkan. Nah, waktu itu langsung live pakai alatnya PBKS. Berhubung PBKS tidak boleh live, alatnya dipinjam oleh Dalang Seno Channel pertama kali itu. Untuk nge-live di pagelaran di saya kalau nggak salah di Gunung Kidul waktu itu. Itu live pertama channel Dalang Seno. Tahun 2008 akhir itu. Nah terus berjalannya waktu dari situ sampai akhirnya alat itu diminta terus saya didawuhi oleh Pak Mas belikan alat untuk live streaming channel Dalang Seno. Oke, saya siap, langsung saya koordinasi dengan teman-teman. Waktu itu kita bertiga, saya, Mas Indra, dan Mas Aan. Mas Bayu sebagai driver dulu, karena akomodasinya pakai mobilnya Mas Bayu. Jadi bertiga itu sering keluar kota kemanapun, hampir setiap malam tidak pernah di rumah. Jadi saya sangat apresiasi dan saya sangat pernah tidak pulang ke rumah, jadi langsung mengikut keliling tour kalau nggak salah di Jawa Timur ya, itu beberapa tempat itu jadi ikut. Nah di situ akhirnya sampai saat ini alatnya komplit, ya sudah itu punya untuk meliput ataupun merekam, mempublikasi dari pagelaran di almarhum Seno. Baik, matur nuwun Mas Hadi. Sebentar, ini ada pertanyaan ya dari Prima Darmawan, SMA Yadika 13 Tambun. Wah, ini dari Jawa Barat. Mumpung ini kita masih bicara soal dunia streaming dan berbagai romantikanya. Ini kan musim, ada re-upload dan kemudian video itu dipotong-potong diunggah oleh channel lain. Nah ini terus dari pihak channel Dalang Seno ini ada antisipasi apa untuk menghadapi hal-hal tersebut, karena berbeda dengan channel Dalang Seno yang memang tujuannya itu untuk mensosialisasikan, kemudian mengenalkan wayang, ada tujuan-tujuan edukatif lah dengan pagelaran Ki Seno Nugroho. Yang ini kan cuman monetisasi itu tadi, sekedar mencari viewer dan kemudian mendapatkan pemasukan dari iklan. Bagaimana cara mengantisipasi pencurian video atau re-upload video itu? Ya, kalau terima kasih atas pertanyaannya. Dari sisi kami, kita Dalang Seno itu ada 8 tim, 8 personil
yang posisinya sudah istilahnya kita bagi, semuanya ada, dari kameramen, operator, admin, konten kreator, terus moderator di live chat di YouTube, itu ada semua. Jadi kalau musim libur seperti ini tidak ada kegiatan, kita operasi, dalam arti namanya operasi itu mencari di YouTube, buka di YouTube, channel apa aja yang reupload, nah itu nanti kita share ke grup, terus nanti admin akan memproses untuk pelaporan atau klaim ke YouTube. Jadi kami dari tim Dalang Seno itu selalu ya mohon maaf karena jerih payah kami yang istilahnya melek sewengi, cuma kita yang susah kok orang lain yang ambil untungnya. Jadi ada juga yang channel yang sudah ratusan ribu, minimal tuh berapa ya, pokoknya sudah monetis dan hampir di rata-rata 10.000 ke atas, itu yang hilang semua, banyak channel yang sudah hilang. Itu posisinya tetap kita kawal untuk hasil rekamannya biar tidak diambil orang. Ya itu banyak yang sampai sekarang itu kalau posisi channel reupload itu yang sudah minta ampun beratnya. Ampun itu sudah banyak sekali. Tapi memang ya itu konsekuensinya, karena satu sisi kalau mau jadi YouTuber atau konten kreator di YouTube ya harus punya konten sendiri, jangan ambil punya orang lain. Resikonya yaitu channelnya hilang. Ya. Tapi ya yang jelas pernah sekali karena saking banyaknya saya dulu minta sama almarhum sama teman-teman untuk Pak Seno itu membuat semacam vlog ya, yang vlog yang kaitannya dengan ini kalau bisa ya jangan mencuri, buatlah konten sendiri. Ada di YouTube juga ada. Itu beberapa kali kita unggah lagi untuk mengingatkan jangan sampai seperti itu. Karena yang rugi bukan kita, yang rugi adalah yang punya channel. Yang sudah dibangun sedemikian lama, subscribe sudah banyak, sudah menonton, tiba-tiba hanya karena ya mohon maaf, saking senangnya dengan sosok, alasannya memang seperti itu, klasik semua seperti itu. Saya senang Mas dengan sosok ini, makanya saya unggah di YouTube untuk file pribadi atau dokumen saya. Padahal itu salah kalau dari sisi YouTuber kan salah. Nah, akhirnya tetap setelah ketahuan kita cari linknya, link asli dan link reupload, kita klaim di YouTube, banyak sekali yang tumbang untuk reupload. Gitu. Ada satu reupload yang temannya Pak almarhum adalah Dalang Kangko, itu yang memang dari awal sudah kerjasama dengan almarhum, mohon izin untuk bisa menampilkan atau record live record untuk hasilnya dari Dalang Seno. Gitu Pak Rudi kalau untuk reupload ya. Matur nuwun sangat keterangannya dari Mas Hadi. Ya memang demikianlah romantikanya ketika wayang ini sudah masuk ke dunia virtual dalam platform-platform yang memang disediakan dengan alam pikir kapitalis, katakanlah seperti itu. Tentu kita tidak bisa terhindar dari hal-hal semacam ini. Matur nuwun. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Bayu Aji, pasca sarjana ISI, akunnya Teresa Nawaseva ini mungkin lebih ke Bu Agnes ya. Ya, ini berbicara tentang ekosistem pergelaran ya. Usai masa pandemi COVID ini, bagaimana planning ke depan dari manajemen Ki Seno Nugroho atau Wargolaras? Apakah tetap akan mempertahankan konsep wayang celimen atau akan kembali ke pentas wayang semalam suntuk? Ya, baik Mas Bayu Aji. Ini pertanyaan yang juga menjadi perbincangan kami gitu ya, untuk bagaimana merencanakan Wargolaras ini atau paguyuban yang sudah dibangun oleh Ki Seno Nugroho ini, wayang celimen ini tetap ada gitu. Jadi setelah pandemi berakhir, jadi secara manajerial kami tetap akan melangsungkan pertunjukan juga secara live semalam suntuk, tetapi wayang celimen tetap akan menjadi satu alternatif pertunjukan wayang di
di Warga Laras gitu. Jadi masih tetap akan ada pertunjukan wayang Cilimen, Mas. Karena ini satu produk yang hadir karena keterpaksaan gitu ya. Tetapi ini bisa diterima oleh masyarakat dan saya rasa ini sangat bisa diterima oleh masyarakat dengan dengan keterbatasan waktu, mungkin keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Jadi ini akan tetap berlanjut gitu untuk wayang Cilimennya. Dan live show itu juga akan tetap kami laksanakan tergantung dari request-nya penanggap gitu. Dan memang sudah ada beberapa penanggap yang mengalihkan jadwal yang dulu sebelum almarhum meninggal, kemudian dialihkan setelah pandemi berakhir, nanti akan ada pertunjukan wayang Semalam Suntuk. Itu sudah terjadwal juga, sudah ada beberapa jadwalnya. Begitu Mas Bayu. Begitu Mas Rudi. Oh nggih, matur nuwun sangat Bu Agnes. Kemudian ini agak melenceng sedikit ya. Ini kita bicara juga tentang after Ki Seno Nugroho. Jadi sepeninggal beliau. Ini kan Warga Laras masih tetap aktif, kemudian mendapatkan tanggapan, kemudian dilakoni atau dilaksanakan oleh dalang-dalang yang tergabung di Warga Laras. Mungkin ada Elisa, kemudian Mas Geter, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ada pementasan dengan dalang-dalang pengganti Ki Seno ini, yang merequest itu adalah dari pihak penanggap atau mungkin dari Warga Laras sendiri punya kebijakan untuk membagi siapa yang harus nandangi tanggapannya A, B, C atau bagaimana? Oke, saya jawab ya Mas ya. Jadi ini biasanya dari request penanggap, Mas. Jadi request penanggap. Jadi dulu awal-awalnya memang bingung ya meyakinkan penanggap ini siapa, dalangnya mau ganti siapa gitu. Karena kan jadwal Cilimen sepeninggal almarhum itu kan masih banyak ya. Sampai bulan Maret 2021 itu jadwalnya sudah penuh gitu. Baik live show maupun Cilimen itu sudah ada gitu. Jadi ketika Mas Seno meninggal itu banyak pekerjaan sebenarnya yang kemudian dialihkan. Nah, awalnya para penanggap ini bingung, ada banyak dalang tetapi tidak mengenal satu-satunya gitu, dalang-dalang satu persatu ini nggak mengenal. Nah, kemudian kami dulu menyarankan atau kami menyarankan kepada penanggap, monggo silahkan lihat channel YouTube-nya. Ini misalnya Ki Geter ini sudah ada, kemudian dalang yang lain ada. Kalau dalang yang belum ada, nah itu kami punya dalang yang belum ada jejak digitalnya kalau sekarang ya. Nah itu kami teman-teman ini berdasarkan pada rapat bareng-bareng gitu, kemudian muncul ide bagaimana kalau kita mempromosikan dalang-dalang di WL Warga Laras ini. Jadi ada secara berkala setiap bulan itu ada pentas promosi, Mas. Pentas promosi untuk mempromosikan potensi dalang-dalang yang ada di Warga Laras. Nah, setelah ada promosi itu biasanya juga ada, kemudian ada, saya pengen dalang yang ini, saya pengen dalang yang ini. Begitu. Jadi awalnya dari penanggap pasti. Kalau menyerahkan kepada kami, nah itu baru kami yang memilihkan kira-kira siapa yang tepat dengan lakon apa gitu. Begitu. Oh, ini luar biasa. Jadi kalau di dunia startup itu ada inkubator bisnis, ternyata ini dengan Warga Laras ini ada inkubator dalang juga. Belum pernah terjadi. Matur nuwun sangat Bu Agnes. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang sangat menarik ya dari Mbak Dian Praptiwi. Bagaimana awal mulanya almarhum sangat akrab dengan difabel? Dari fenomena yang ada sangat jarang ada dalang yang antusias berkolaborasi dengan kaum difabel. Monggo, bagaimana dari pandangan panjenengan, Bu Agnes? Baik, nanti mungkin Mas Hadi juga bisa menambahkan ya. Jadi yang selama ini yang dekat itu ada salah satu difabel memang namanya Mbak Nina Kio ya. Ya Mas Hadi ya kalau nggak salah. Mbak Nina ini sampai sekarang masih sebenarnya dia
seperti anak ya untuk Mas Seno, karena waktu itu juga Mas Seno menyampaikan ini Mbak Nina begini dia banyak bercerita. Kemudian juga karena dia salah satu penggemar berat almarhum gitu, kemudian dia mempunyai keahlian desain grafis kalau tidak salah dan mendesain, lalu kemudian dia membuat desain untuk bisa menghasilkan gitu ya. Nah kemudian itu dengan Mas Seno direngkuh gitu dirangkul ya, monggo silahkan. Dan dari pihak Mas Seno pun, manajemen pun tidak kemudian tidak mengambil keuntungan dari itu, tetapi monggo silahkan kalau misalnya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, dalam hal ini Mbak Nina sebagai difabel. Nah ini kami pun sangat gembira gitu, karena itu sebagai salah satu wujud empati dan simpati kami juga. Begitu sih Mas Hadi, mungkin bisa menambahi untuk yang difabel yang mungkin ditemui di beberapa tempat yang ketika live, karena saya nggak selalu ikut, saya nggak bisa ikut Mas kalau kemana-mana gitu Mas Rudi. Kalau untuk difabel yang di pas pementasan itu ada Mas Jafar, itu dari mana? Yang sering di radio punyanya Pak, saya lupa. Indro Pleret. Ya, Pak Indro Pleret itu. Terus juga ada Mas Jafar. Mas Jafar itu yang Fajar itu yang pinter ngendang, jadi difabel yang pinter ngendang. Itu sempat beberapa kali diminta untuk ngendangi entah Mbak Elisa, entah siapa yang nyanyi, yang nembang, yang nyanyi. Nah di situ ada beberapa, pernah di mana ya, di waktu di Prambanan kalau nggak salah, itu juga ya, itu juga Mas Fajar itu. Kalau semuanya, kalau Mas Jafar itu pinter nyanyi, pinter nembang, tapi kalau Mas Fajar pinter ngendang. Jadi tapi suaranya juga bagus-bagus semua. Ya mungkin yang setahu saya difabel yang pada saat itu pementasan yang pernah saya temui 2. Kalau yang lainnya ataupun di tempat lain saya belum tahu, tapi mungkin ada juga yang di tempat lain yang difabel yang bisa ikut ambil bagian waktu itu istilahnya diajak sama Pak Seno untuk almarhum untuk mengisi atau meramaikan pementasan. Mungkin itu Pak Rudi. Matur nuwun sekali Mas Hadi, ada penjelasan yang lengkap. Jadi di samping sisi-sisi Ki Seno Nugroho sebagai seorang penghibur yang profesional, ada juga sisi-sisi kemanusiaan beliau yang kemudian tampak dengan kolaborasinya dengan teman-teman dari difabel. Nah, ini satu pertanyaan terakhir yang menarik juga terkait dengan bagaimana sebuah teks pertunjukan ini dibentuk. Dan mungkin Bu Agnes ini yang dapat menjawab. Dalam menciptakan proses kreatif sebuah lakon, kira-kira butuh berapa lama Pak Seno membuat sebuah lakon? Kemudian apakah ada pengaruh dari orang yang lain, apakah dalang-dalang yang lebih senior atau murni dari ide Ki Seno Nugroho sendiri? Monggo. Baik, saya coba jawab pertanyaannya. Dulu kalau awal-awal dulu itu memang Mas Seno ini mengidolakan beberapa dalang. Itu untuk sastra itu dia mengidolakan Mas Purbo Asmoro. Kemudian untuk sabet itu bapaknya gitu ya, Bapak Sabet yang dititipi oleh Pak Parman untuk Hulawentah itu ya Pak Mantep gitu. Dan 2 dalang ini menjadi menjadi idola pada waktu saya mendampingi di awal gitu. Jadi banyak sastra dulu yang kemudian ditranskrip dari Mas Purbo, kemudian dikembangkan, diolah lagi. Dan dengan demikian Mas Seno itu selalu menganggap Mas Purbo ini sebagai gurunya. Demikian juga dengan Pak Parman. Nah,
kemudian pada perkembangannya kan banyak lakon-lakon yang kadang-kadang ajaib ya Mas, apalagi ketika sekarang ini meloncat ke Cilimen gitu. Cilimen itu banyak lakon-lakon yang kadangkala itu ya membuat almarhum ini memeras otak gitu, karena kadang-kadang sempat saya berdialog dengan siapa saya lupa, tetapi ada beberapa teman gitu berdialog, teman Warga Laras gitu, dan dia menanyakan, mungkin nanti lakonnya apa Pak? Monggo lakonnya monggo gitu. Jadi sembari dandan, sembari mempersiapkan wayang gitu, kadangkala almarhum ini masih meraba-raba, masih membuat konstruksi penceritaannya nanti mau seperti apa, karena memang lakon ini belum pernah ada gitu. Misalnya lakonnya apa Mas Hadi? Ada contoh ya, Bagong bangun SPBU. Ya. Terus ada lagi Bagong, apalagi karena terlalu banyak permintaan, kadang-kadang terlalu banyak permintaan lakon yang tokoh sentralnya adalah Bagong. Kadang-kadang itu juga yang membuat kreativitasnya almarhum ini terus bergerak gitu, bagaimana membuat cerita-cerita yang itu tetap pada cerita unsur pewayangan, tetapi juga itu menjadi lebih dekat dengan masyarakat penontonnya gitu. Nah, itu kreativitas itu yang setiap hari, gitu ya, setiap saat itu memang dikelola terus gitu ya oleh Mas Ira. Jadi kalau misalnya ada waktu istirahat 1-2 hari itu ya sebenarnya istirahat fisiknya, tetapi secara pikiran tidak pernah istirahat sebenarnya ya, karena harus memikirkan lakon-lakonnya nanti apa. Nah kalau misalnya bingung, gitu ya, sempat beberapa kali lakon itu Mas Ino bingung karena tidak hanya bingung pada lakon, tetapi juga pada geografis. Misalnya saya mayang di Solo atau mayang di mana. Sementara di sini ini basisnya siapa, nah itu juga dipikirkan. Kemudian yang bisa diterima itu tokoh apa, apakah kalau tokoh ini bisa diterima, tokoh ini, dan lain sebagainya. Kemudian ada permintaan yang dihubung kaitkan dengan kejadian di masyarakat itu, misalnya pilkada dan lain sebagainya. Nah itu, beberapa kali karena terlalu sering mayang ya, hampir setiap hari mayang gitu, kadang-kadang juga juntel. Nah kalau sudah begitu, beberapa kali almarhum telepon Pak Mantep gitu ya, telepon Pak Mantep, atau kalau enggak ke namanya Lek Bagong gitu ya, untuk bertanya tentang naskah cerita gitu yang Mas Eno kurang paham gitu, atau lupa ingat persisnya bagaimana gitu. Kemudian di beberapa dalang yang dulu bapaknya Mas Geter itu juga sempat ditanyain ya, Ki Geter yang sekarang dalang di Warga Laras juga gitu. Jadi ada beberapa dalang-dalang senior yang masih dikontak untuk membantu untuk mencari tambahan ilmu gitu ya, mencari pencerahan tentang naskah lakon yang nanti akan dibawa gitu. Tetapi selebihnya Mas Eno almarhum ini mengolah sendiri gitu pada perkembangannya. Begitu Mas Udi. Kalau judul naskah ataupun lakon itu dulu langsung ke Bagong yang fenomenal sampai sekarang, itu sempat yang pertama kali itu yaitu Bagong bangun SPBU, itu karena ya sebenarnya gara-gara saya, karena Pak D saya kan peresmian SPBU, terus lakonnya saya minta itu. Akhirnya pada saat itu pertama kali juga Pak Seno menyuruh untuk stop streaming. Jadi waktu di streaming oleh BWKS waktu itu, gandeng lakonnya itu di luar benar-benar di luar pakem ataupun apa, tidak ada ini, takutnya nanti ada yang tidak berkenan atau apa. Itu akhirnya pertengahan baru, ya belum pertengahan, belum limbuan, waktu masih jejer kalau nggak salah, sekitar pukul 11 tuh. Langsung Pak Seno untuk meminta untuk di stop streamingnya. Boleh direkam, tapi tidak usah di live streaming. Takut karena waktu itu. Tapi dari situ akhirnya malah diterima.
malah diterima. Dan banyak sekali sekarang waktu berjalannya itu Bagong bangun pasar, Bagong bangun bermacam-macam lah variannya itu. Cuman ada satu juga yang lakon yang Pak almarhum waktu itu sempat menolak ataupun tidak mau, itu karena memang ini lakon yang disukai, cuman yang pelaku ataupun almarhum itu merasa jenuh dengan lakon ini adalah SBK, Semar Bangun Kayangan itu. Ya itu sempat banyak permintaan ya Mas. Banyak permintaan itu. Terus karena beberapa kali pernah 3 kali tempat itu lakonnya sama, itu juga itu akhirnya sempat juga untuk nggak usah ini, kalau kenal biasanya kalau yang nanggap itu kenal, kalau minta Semar Bangun Kayangan pasti terus dialihkan jangan Semar Bangun Kayangan, karena kemungkinan juga walaupun penonton ataupun penanggap itu tidak tahu dari sisi alur ceritanya sudah pasti itu, tapi yang ditunggu itu bukan kalau menurut dari pandangan saya itu bukan alur ceritanya sudah tahu, tinggal pengembangannya yang ditunggu-tunggu oleh khalayak itu, pengembangan dari lakon itu. Karena setiap kali gerakan apapun bisa dikatakan mengundang kagum ataupun mengundang tawa, ada guyonannya di tengah-tengah serius, ada guyonannya. Mungkin satu-satunya dalang di Indonesia juga seperti ini. Biasanya kalau jejer, kalau Pasewagan itu pasti serius, tapi pada saat serius diselani sesuatu yang guyon. Jadi jangankan itu lakon Brontoyuda waktu di KR itu yang harusnya ya tetap ada suasana mistis ataupun apa. Tapi di situ ada juga yang posisinya sempat membuat terpinggal-pinggal penonton juga ada. Padahal itu lakon sanggit atau apa Bu namanya kalau Brontoyuda. Yeah. Lakon pakem gitu. Yeah. Tapi ada juga bisa dikemas sedemikian rupa, penontonnya tidak jelek, bisa menikmati dari awal, suasana nangis bisa nangis, suasana ketawa bisa ketawa, pokoknya semuanya runtut. Ya. Mungkin ini Pak Rudi. Matur nuwun sangat Mas Hadi. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Mas Haryo Bagus. Ini masuk ke pesan saya. Kalau bisa dirangkum, karena tadi Mas moderator menyebutkan tentang legacy, ini untuk Bu Agnes. Sebenarnya kalau bisa dirangkum dalam satu kalimat saja, sebenarnya legacy apa yang ditinggalkan oleh Ki Seno Nugroho? Dan kemudian bagaimanakah ke depan warga Laras ini akan merawat dan menghidupinya? Bahasa Indonesianya apa? Ngurip-urip dari legacy Ki Seno Nugroho ini. Monggo Bu Agnes. Legasinya apa ya? Legacy. Saya rasa Mas Seno ini pembaharu wayang baik dalam format maupun dalam bentuknya gitu. Pembaharu wayang kulit gitu, dari format, bentuk begitu ya. Dan format dan bentuk ini yang nanti sebenarnya akan jadi satu kata ya, tapi ini satu kalimat, satu alinea. Tapi itu merupakan tonggak di mana seni tradisi itu kemudian sekarang ini memiliki arsip, gitu ya. Mungkin ini yang tidak disadari oleh banyak seniman tradisi pada saat ini, gitu ya, yang bergerak di bidang tradisi, bahwa arsip, kalau orang sekarang bilang jejak digital, nah itu sangat penting. Arsipnya kebetulan kalau di sini arsipnya digital gitu ya, dan itu sangat penting gitu. Dan itu yang nanti akan diturunkan ke generasi berikutnya sehingga tidak kehilangan atau tidak terpotong pada masa pandemi ini gitu, atau tidak akan terpotong oleh misalnya aus gitu ya, atau ada kertasnya hilang atau teksnya hilang atau manuskripnya hilang gitu. Tetapi bahwa pengarsipan yang dilakukan oleh Ki Seno, disadari atau tidak, itu akan membawa perubahan yang besar pada seni pertunjukan terutama wayang.
Kemudian untuk nguri-uri ya, Mas, yang nguri-uri warga Laras, untuk nguri-uri kami bersepakat untuk membangun wadah sanggar gitu ya, sanggar. Nah itu nanti di dalamnya ada warga Laras, kemudian ada juga junior gitu. Jadi di warga Laras kami tetap menjadikan Cilimen ini sebagai kawah Condro Dimuko bagi dalang-dalang warga Laras. Jadi yang dulunya tidak, karena mayang itu kan tidak meskipun dia dalang, kalau jam terbangnya tidak tinggi itu juga kadang-kadang nervous gitu ya, pasti gitu. Bisa nggak tidur 3 hari 2 hari itu tidak jalan makan gitu, 2 hari nggak makan karena mikirnya besok harus pentas naskahnya seperti apa, lakonnya koyo ngopo dan lain sebagainya. Itu terjadi, sungguh-sungguh terjadi di awal-awal. Itu sangat dirasakan oleh beberapa dalang yang akan mengawali, apalagi karena terbebani sebelum ini yang mayang adalah Mas Seno Kiseno yang viewersnya itu luar biasa fanatik, kemudian sudah dengan ciri khasnya, dengan kreativitasnya, kecerdasannya sangat adaptif dengan kondisi sosial yang ada pada saat itu. Dan itu yang tidak bisa bukan tidak bisa ya, tapi belum bisa disamai dan mungkin sulit untuk disamai oleh teman-teman yang ada sekarang ini. Tapi teman-teman selalu belajar. Nah, itu wujud salah satu kesungguhan kami di dalam nguri-uri warga Laras ini gitu. Jadi tetap menjadikan wayang Cilimen ini sebagai kawah Condro Dimukonya gitu ya. Baik dalang maupun sinden-sinden maupun juga pengrawit yang akan menunjukkan potensinya. Saya rasa begitu, Mas Budi. Matur nuwun sangat, Bu Agnes. Ya, para hadirin sekalian, saya rasa pembahasan tentang wayang virtual ini, kalau kita lanjutkan tentu tidak cukup kalau kita wadahi sampai pukul 17:15 seperti ini ya, karena kan memang kalau bahasa wayangnya lamun pinanjangno sedalu tan wonten pedote, karena sungguh banyak aspek yang menarik untuk dibahas dari wayang virtual. Namun pada dasarnya dari perbincangan yang menarik hari ini kita dapat mengambil beberapa hal. Yang pertama adalah peran Ki Seno Nugroho sebagai seorang yang bertugas atau mengemban jejibahan sebagai seorang agen perubahan. Bagaimana ia mentransformasikan wayang dari yang semula itu bersifat tradisional, on the spot, kemudian bisa jadi virtual, dan kemudian egalitarian. Padahal bahkan Pramudiaan Antatur sendiri kan dulu konotasinya kalau bicara soal wayang pasti soal feodalisme dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak di tangan Mas Seno Nugroho, tanpa harus meninggalkan konvensi tradisi yang dianutnya. Kemudian dengan keberadaan wayang virtual ini, selain memperluas segmentasi penonton dan pemerhati wayang, juga membuat ruang-ruang baru dalam diskursus kesenian. Tadi seperti yang disebutkan adanya public sphere yang baru lewat live chat, kemudian ada seksi komen dan lain sebagainya, yang kemudian meneguhkan keyakinan kita bahwa wayang tidak akan mati. Wayang akan terus hidup dari zaman ke zaman, melintasi berbagai macam aral dan rintangan. Ia akan terus eksis walaupun ia akan tetap berubah sesuai dengan dinamika masanya. Nut zaman kelakone. Hanya demikian diskusi kali ini tentang menyelami pakliran virtual Ki Seno Nugroho. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Bu Agnes Widyasmoro dan Mas Suhadi Pranowo. Saya sendiri selaku moderator menyadari bahwa banyak sekali kesalahan dan kesilapan dalam menghantarkan dan menemani rekan-rekan sekalian berdiskusi. Oleh karenanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian kami serahkan kembali waktu dan tempat kepada saudara pembawa acara. Oke, terima Silakan, Bung kasih. Michael. Terima kasih Mas Rudi atas ulasannya dan penutupannya. Saya kira sangat menarik sekali ketika kita bicara tentang wayang virtual, dan ini bagi kami akhirnya menjadi salah satu turunan yang sangat menarik dari The Future of Arts. Nah, mari kita hari ini sudah mengulas, mencatat kerja budaya, salah satu dari Ki Seno Nugroho, dan kita bisa menjadikan itu refleksi dan proyeksi ke depan. Terima kasih banyak Mas, Mbak, Bapak, Ibu sekalian atas kedatangannya. Terus pantau kami, karena kami PSPSR akan terus menyajikan diskusi-diskusi setiap bulan yang untuk mengartikulasikan The Future of Arts. Untuk mengetahuinya bisa dikunjungi dari sosial media kami, Instagram, Facebook, dan Twitter yang kami juga aktifkan. Lalu kami juga minta maaf untuk teman-teman yang tidak bisa dibacakan pertanyaannya karena banyaknya sekali antusias hari ini. Saya mencatat lebih dari 80 orang, baik di sini ataupun di YouTube. Itu sangat menarik sekali bagi kami. Dan kami juga menyediakan ruang-ruang penulisan seperti jurnal kajian seni yang bisa untuk menjadi ruang akomodasi teman-teman untuk menuliskan dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami juga ucapkan terima kasih pada Mas Budi yang masih bertahan sampai saat ini. Lalu Mbak Tata juga, Mbak Agnes, Mas Adi, Mas Rudi, dan teman-teman semua. Selamat berbuka puasa dan terima kasih sudah hadir, dan selamat hari Jumat dan selamat melanjutkan hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto dulu ya. Kita semua bisa foto nggak ya? Oh iya, boleh. Dokumentasi. Boleh kita foto dulu. Jejak Mas digital. Budi. Iya, kita digital. Salah satu kata kunci ini. Membuka kamera dan boleh membuka speaker, dan ini saya akan hitung setiap ininya. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke. Tadi diskusi juga kami sudah foto. Terima kasih banyak Mas Budi. Oke. Terima kasih Mbak Agnes. Ya, terima kasih Mas Hadi Budi. dan Terima kasih Pak dan Matur nuwun, semuanya yang Mas sudah Budi. meramaikan acara Terima kasih PSPSR. untuk Mbak Agnes, saya temannya Fajar dari Prambanan begitu. Oh, iya. menarik sekali. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung dan bisa menyampaikan pertanyaan. Ya, Terima kasih Mbak Agnes. sama-sama. Aku Adik. Oh, Mbak Ade. Oh, ini sutradara OB ini, Mas Budi. Oh, OB, iya. sutradara OB RCTI. Wah, Ya Mbak Agnes, kula riyen pas SMP Terima sempat kasih. sekelas kalih Mas Fajar. Mas Fajar Oh. PBKS niku. Iya. Nun. Oke, matur nuwun.